firman Tuhan, bertepuk tangan bagi Tuhan. Saya udah untuk bangkit berdiri. Semangat Tuhan, mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Kami lebih dari kemenangan Tuhan. Tepuk tangan lagi. Lebih dari pemenang dalam segala
Terpujilah Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup. Sedikit informasi dari kami, bahwasannya gereja ini tidak mengidapkan kolektor. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apabila mau menabur di tempat ini, boleh menabur di bawah. Ada kotak yang kami sediakan, ada amplop, boleh ditaruh, diletakkan di bawah. Kita mau masuk dalam lebih lagi buat Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saya undang untuk saat teduh sebentar aja buat Tuhan. Setiamu
Siap, terima kasih. Waktu kayaknya gak ada jawaban lagi Tuhan, tapi kami melihat di tahun-tahun hidup kami gak pernah Tuhan tidak bisa melewati segala sesuatu ya Tuhan. Sebab kami tahu Allah yang kami percaya, Yesus Kristus yang dapat melakukan segala sesuatu. Kita katakan Kami bersyukur Tuhan, kasih setiamu tiada berkesudahan dalam hidup kami. Kami tahu meninggalkan tahun yang kemarin masuk tahun ini Tuhan, Engkau akan bersama-sama dengan kami. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Kami akan lihat terobosan-terobosan jalan-jalan baru Tuhan. Revelation after revelation. Kau akan berikan bagi gerejamu, bagi anak-anakmu. Kami akan naik terus, tidak turun. Kami menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Engkau Allah bagi kami. Rawat kami, urapi kami Tuhan. Sebentar kami mau dengar firman-Mu. Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah kami. Kalau bukan karena Tuhan, kami gak akan mengerti. Tapi Tuhanlah yang menaruh di hati kami. Speak to us Lord, berbicara bagi kami. Ubahkan kami, teguhkan kami, bahwa kami semakin dekat kepada-Mu. Kami siap terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada yang siap sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Silakan duduk. Haleluya, thank you. Enak kalau ada saksofon gitu ya, luar biasa. Shalom saudaraku. Shalom. Nama saya Boris Manurung. Udah berapa kali kesini, tapi terakhir ya, udah lama nggak kesini. Salam bagi saudara semua, selamat tahun baru. Haleluya, haleluya. Apa kabarnya saudara, baik? Luar biasa. Luar biasa. Amin, haleluya. GBI Live, ya gitu ya, live kehidupan. Ntar lagi Bapak Gembala akan tambah satu live lagi. Amin. Kita buka firman Tuhan. Hari ini saya mau bicara mengenai unity saudara ya. Tapi saya mau bicarain dalam konteks gambar Allah. Kita udah sering dengar kali ya, unity penting, persatuan penting gitu ya. Tapi saya mau lihatnya itu dari konteks gambar Allah. Kenapa saya mau bicara mengenai gambar Allah? Karena memang, coba ada di sini ya.
Dinyalain dulu ya. Sorry. Beda-beda. Yang kanan. Yang kanan ya. Oke. Jadi firman Tuhan berkata di Kejadian 1:27 saudara, bahwasanya maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi waktu Tuhan bilang di Kejadian 1:26 ayat sebelumnya, marilah kita, kata Tuhan ya, diciptakan. Dan diciptakan segambar serupa dengan dia. Ini interpretasinya banyak sekali saudara, karena di sini juga ada bicara mengenai konteks pernikahan, konteks kan di sini katakan dia, tapi kemudian laki-laki dan perempuan mereka. Jadi manusia itu bahasa Ibrani teksnya itu adalah Adam. Jadi Adam itu manusia awalnya, bukan laki-laki gitu ya. Adam manusia, diciptakannya dia Zakar laki-laki dan Nekebah perempuan. Dia itu mereka. Jadi seakan-akan di dalam Adam yaitu manusia itu sudah ada laki-laki dan perempuan. Memang di Kejadian 2 baru ada prosesnya, diciptakanlah perempuan itu. Kemudian Kejadian 2 ayat 24 dikatakan apa? Maka laki-laki meninggalkan orang tuanya, bapak ibunya, dan bersatu dengan istrinya. Mereka dua menjadi satu. Itu Revelation, rahasia yang Rasul Paulus bilang, inilah misteri rahasia itu. Rahasia yang besar ketika dia ngomong di Efesus 5 ayat 31-32. Rahasia yang besar, tapi yang kumaksudkan adalah Kristus dan jemaat. Jadi digambarkan itu suami istri kayak Kristus dan jemaat gitu. Dua jadi satu, yaitu nanti pernikahan anak domba waktu kita akan diangkat, rapture, kita akan gerejanya akan menghadiri pernikahan anak domba. Kristus dan jemaat kembali lagi dua menjadi satu. Jadi ada satu konteks di sini yang Tuhan mau ceritakan sama kita. Kalau saudara dan saya manusia diciptakan segambar serupanya, itu memang blueprintnya dia. Saya dari tahun lalu coba otak-atik apa ya Tuhan implementasi daripada konteks gambar dan rupa Allah. Saya udah bahas banyak udah saya khotbah, salah satunya ini saudara. Karena begini, saya sering kasih ilustrasi gini ya saudara ya. Kalau kita ngikutin blueprintnya Allah, hanya oleh itulah saudara dan saya bisa maksimal. Amen. Hanya itu. Kemarin ada konseling lama, dari siang saya ada konseling sama satu pasangan, berikutnya malam ada lagi. Pertanyaannya tuh mirip-mirip gitu saudara ya. Terus saya terangkan gitu. Itu dari mana saya tahu itu pasangan saya gitu kira-kira gitu ya. Apakah itu memang dari Tuhan? Saya bilang gitu, itu pilihanmu. Terus kalau saya nggak tahu itu memang jodohnya saya, itu pekerjaan saya, ya itu tugasmu untuk cari, tanya Tuhan, kira-kira gitu. Jangan ceritanya gini, ya aku coba, kalau nggak cocok gua ganti lagi gitu ya. Kalau nikah jadi bisa. Itu kan berarti sama seperti kepercayaan. Ya aku pilih aja agama ini, kan gua nggak tahu mana yang benar, Pak Pastor. Nanti kalau setelah keselamatan ada surga apa nggak surga, saya masuk surga neraka, gimana? Saya kan nggak tahu. Lah itu tugas tanggung jawabmu untuk cari. Nggak sih, aku coba ini aja lah. Kalau nggak enak mudah-mudahan gitu ya. Tapi kan kita tahu kalau di Kristen ada kepastian, betul ya? Amen. Bahwa surga itu ada hanya lewat Yesus gitu saudara. Jadi kita punya tanggung jawab untuk mencari tahu. Dan saya tahu Allahku yang kita sembah dalam nama Yesus. Kalau kita mencari, kita pasti mendapat. Gitu. Banyak orang yang nggak mau tahu kan? Ya cocok aja, cantik aja, ganteng aja, udah nikah aja, nanti kalau nggak cocok ganti. Terus bilang salah siapa itu? Saya kan diselingkuhin Pak. Gitu. Kita jadi nyalain Tuhan, tapi kita nggak mau. Tugas kita mencari, ngikutin yang namanya blueprint. Handphone ini kan diciptakan untuk telepon, untuk teks, untuk chatting, untuk browsing mungkin ya. Tapi kalau saya lagi ngajar, kadang-kadang saya pakai proyektornya kurang naik nih, saya ganjel pakai ini. Wah, berhasil. Berguna nggak ini saudara? Berguna. Tapi saya tanya, apakah ini diciptakan untuk ganjel? Enggak, banyak kita kerja di situ. Aku berguna kok di sini. Pelayanan di sini aku berguna kok. Betul. Tapi apakah your design maximally, gitu ya, optimally di situ? Pak, kalau saya nikah sama yang ini, bukan yang ini, misalnya rencana Tuhan yang ini. Ya Tuhan tuh baik, Dia memberkatimu, tapi mungkin you don't get the best. Ngerti gak? Ya? Jadi kita tuh harus hidup
segambar serupa Allah. Jadi kita ngikutin. Kalau Tuhan Yesus bilang begini di Matius 11 ya, sebagai pendahuluan dulu. Belajarlah daripada aku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Berarti citra Allah itu dia lemah lembut rendah hati. Maka aku akan memberi engkau kelegaan, kata Tuhan Yesus. Engkau yang letih lesu beban berat, belajar. Saudara, kalau kita belajar dari citra Allah kita yang lemah lembut rendah hati, saudara mau lega, nggak stres, bangun nggak capek-capek badan walaupun tidurnya cukup 8 jam 9 jam gitu ya. Mungkin kuncinya cuma itu, saudara harus cukup rendah hati, harus cukup lemah lembut, nggak mengeraskan hati gitu saudara. Saya pelajari memang Tuhan itu menciptakan kita, dia kakak sulung Tuhan Yesus. Jadi tidak ada satupun yang di dunia ini yang dijadikan tidak melalui anaknya Yesus. Semuanya dicatat oleh dia karena dia ya Yohana 1 bicara itu, kitab Roma, kitab Kolose bicara itu saudara gitu ya. Jadi kita itu akan maksimal, hidup kita akan maksimal bahagia dalam konteks sorgawi kalau kita ikut citranya Allah. Yang setuju katakan amin. Jadi belajar tuh Allah itu bagaimana, ngikut aja. Oh, Allah itu begini. God is faithful. Engkau mau hidupmu diberkati, be faithful person. Faithful dalam pernikahan, faithful dalam pekerjaan, pelayanan, faithful walaupun itu kecil. Kadang-kadang little thing matters kan? Bukan kadang-kadang, itu malah yang penting. Maka tuh dia bilang di Matius 25 kan, engkau setia dalam perkara kecil, aku kasih tanggung jawab dalam perkara besar. Mulanya di situ. Kalau saudara nggak bisa dengan 10.000 dikasih tanggung jawab, bagaimana Tuhan mau kasih 100.000? Betul nggak bro ya? Kira-kira gitu, saudara ya. Nah kita belajar hari ini mengecita arah tentang unity. Allah itu Allah unity. Nah saya kasih dulu berapa ayat tentang gambar Allah adalah Allah Tritunggal. Ini doktrin yang sering diperdebatkan gitu saudara. Allah itu hakikatnya satu. One in being, but three in person. 3 pribadi. Mereka satu ya. Jadi pada mulanya Allah Elohim menciptakan langit dan bumi. Jadi perjanjian lama udah digambarkan Elohim itu plural, jamak, bukan singular. Makanya di Kejadian 1:26 kan Tuhan ngomong gini, marilah kita. Kok di kita gitu? Ngomong sama siapa nih? Saya percaya dia ngomong sama Allah Anak, Allah Roh Kudus juga gitu saudara ya. Kemudian di Ulangan 6 ini tiap hari 2 kali sehari orang Israel ngomong ini, ngomong berkat gitu ya. Shema Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Echad. Tuhan itu Esa, Echad itu Esa. Tapi Echad ini bukan satu gitu ya. Tapi ini bicara kayak misalnya saudara ambil satu tandan anggur gitu ya. Itu Echad. Jadi satu dalam kesatuan. Nah kemudian banyak ayat, tapi saya kutip aja beberapa ini. Di 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian dalam surga, Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Banyak orang bilang, Pak kan kata Tritunggal nggak ada di Alkitab. Memang gitu ya. Tauhid aja nggak ada di Al-Quran kata tauhid gitu ya. Hal itu nggak ada, tapi mereka pakai juga gitu. Tapi itu kan bicara sesuatu yang sama seperti ada nggak orang bilang tuh di Alkitab nggak ada dibilang Yesus ngomong akulah Allah gitu ya. Tapi kan nggak perlu satu kalimat mengatakan, tapi semua kitab Ibrani, semua kitab mengatakan bahwa banyak ayat-ayat yang mengatakan bahwa dialah Allah, dialah pencipta. Yohanes 1, kitab Kolose, kitab Roma, kitab Ibrani bilang bahkan semua ciptaan termasuk malaikat-malaikat gitu ya, menyembah dia gitu saudara ya. Jadi mereka itu adalah satu, Allah Anak, Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, dan mereka tidak pernah saling konflik. Nah saya ikuti beberapa ayat Yohanes 12 cara seperti ini. Sebab aku berkata, ini kata-kata Tuhan Yesus berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dia yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi Tuhan Yesus nggak pernah menyampaikan yang bukan dari Bapa. Kemudian Roh Kudus juga gitu ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. They are always in line. They never conflict. They're talking about, mereka bicara mengenai unity di dalam ada komunitas dalam Tritunggal gitu ya. Allah Bapa, Anak, itu coexist, co-equal.
Jadi mereka from eternal. Dari kekekalan mereka sudah ada. Jangan lihat cerita bicara ada orang bilang, jadi ketika Tuhan Allah mau menyelamatkan manusia, maka diciptakanlah Yesus. Gitu enggak gitu saudara. Ciptakan anak Allah, Allah Bapa, Allah Roh Kudus itu sudah dari eternal, dari kekal. Gitu. Tapi anak Allah itu menjelma menjadi manusia, incarnate. Dan dialah yang mati bagi saudara. Dia fully human and fully God. Tapi memang he limited himself when he was being a man, gitu. Dan dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan apa yang mereka lakukan, dia always in line. That's why makanya Tuhan itu suka yang namanya unity. Karena itu dia. Jadi bicara mengenai Tritunggal aja, itu udah says a lot about unity. Says a lot about unity. He loves it. Dia suka itu karena itu dirinya. Sama seperti being faithful. Bahkan kasih ya, kalau kita bicara kasih lagi gitu, karena 1 Yohanes 4 bilang Allah itu adalah kasih, bukan Allah itu punya kasih atau memberikan kasih, dialah kasih. Jadi orang-orang yang hidup dengan tidak citra kasih itu enggak menggambarkan dia, gitu kira-kira saudara. Dia suka di mana kasih ada, bayangkan. Udah seharusnya kita mati, tapi karena kasih Yohanes 3:16 dia mati bagi kita. Nah, saya kasih contoh beberapa mengenai ayat tentang unity, betapa pentingnya dari kitab. Satu contohnya mengenai Menara Babel, saudara. Yang Menara Babel bilang begini, ini ceritanya orang zaman dulu itu bilang begini, kan Tuhan perintahkan sama Adam, penuhilah bumi, kemana-mana penuhilah bumi. Gitu. Tapi orang waktu itu bilang, supaya kita nggak kemana-mana, kita bangun aja menara di tanah Sinear, supaya kita di sini. Gitu. Basically mereka menentang, melawan perintah Tuhan itu. Terus mereka bangun. Terus Tuhan turun, dikatakan. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan dia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Berarti terlaksana semua kalau unity. Ya, baiklah kita lagi tuh ngomong lagi kita. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Kita tahu ceritanya mereka jadinya punya bahasa yang nggak mengerti, mereka berpencar gagal. Tapi yang saya mau kutip di sini yang warna kuning itu tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Untuk sesuatu yang jahat pun, gitu ya, yang menentang. Orang kalau unity itu bisa terlaksana, saudara, kecuali Tuhan intervene dan gagalkan. Unity is powerful. Dan ini kan zaman ini setan watch, perhatikan. Wah, gitu ya. Makanya kita selalu dari zaman Belanda itu selalu ada Divide et Impera gitu. Bahkan ada bos di kantor keren gitu ya, bagaimana cara supaya gue gak diduga. Dia bikin konflik management, gimana caranya. Ini dia panasin divisi ini, dia panas. Mereka sibuk saling bersaing, yang ini tenang gitu ya kerajaannya. Kira-kira gitu saudara. Bagaimana mau menghancurkan gereja, hancurkan keluarganya. Bagaimana hancur keluarganya, dia buat pecah itu nggak unity suami dan istri. Parah. Kemarin konseling itu yang panjang lebar. Istrinya dari keluarga yang bapaknya punya istri 3. Terus dia bilang, akibatnya ke kami ada 6 orang. Itu mungkin cuma aku aja yang sama satu adikku yang satu-satu gitu. Yang lainnya minimal 2 pasangannya. Aduh, betapa ketika awal terjadi itu iblis berhasil menanamkan segala sesuatu sampai keluarga-keluarganya. Tapi puji Tuhan mereka udah ikut kelas-kelas pernikahan kami, mereka juga dipulihkan, mereka cerita bagaimana Tuhan jamah. Suami juga, aduh saya dengarnya gitu ya, agak ini juga, aduh Tuhan. Betapa kasihannya. Hanya karena apa? Hanya karena gak mengerti kebenaran, citra Allah. Sehingga ya mudah-mudahan sampai keturunan berikutnya gak lanjut lagi saudara. Divide et Impera. Karena kalau kita ngikut citra Allah kita unity, kalau enggak kita lawannya, kita tidak bisa mengikuti rencana Tuhan yang indah. Suami istri satu lagi nih, unity dalam doa. Ini saudara udah tahu ayatnya ya.
Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu ini sepakat, sumfuneo, meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kalau kita kumpul dalam Tuhan, panggil nama Tuhan, suami, keluarga, istri gitu, atau gereja, itu Tuhan suka. Kenapa? Dia lagi ngeliat gini, itu gua banget gitu. Gua mau hadir di sana, kenapa gua banget nih? Rukun. Nanti kita akan bahas ayatnya juga mengenai rukun. Dan powerfulnya, jika 2 orang di dunia ini sepakat, sumfuneo itu akar-kata dari simfoni. Simfoni tadi kita main musik, ada yang lagi mungkin kuncinya ada yang beda-beda, yang satu lagi kunci ini, nada ini, tapi karena tujuannya sama untuk lagu dan progresi itu enak kita dengar, betul nggak? Yang satu do, satu mi, satu re, satu apa gitu ya. Ada yang nada lain, jenisnya lain, jenis alat musiknya lain, tapi kita enak mendengarnya. Kenapa? Mereka menuju satu tujuan, yaitu aransemen komposisi yang memang udah disepakati bersama-sama. Suami istri nggak harus ragam, tapi harus saling mengisi. We are to complete, not to compete gitu. Kebanyakan kita kan kompetisi kan? Enggak, kita gereja, we are not to compete, we are to complete. Karena nggak semua sama. Ada yang jago bisnis, ada yang jago nyanyi, ada yang jago musik. We are to complete, nggak perlu bersaing. Kenapa sumfunio ini Tuhan sebut sepakat itu? Karena ketika kita bilang begini, Tuhan, ini balik lagi ke gereja. Kita kan tubuh Kristus, ada tangan, kaki, ada kepala, ada kepala Kristus ya, tapi ada jantung gitu. Kalau kita bekerja sama dan saling merasakan satu dengan yang lain, kalau tangan lagi kesobek gitu, aduh, mulut juga ngomong aduh gitu ya. Saraf juga aduh kok enak. Kita sepakat, sepakat itu citranya Allah. Nah, saya akan bahas beberapa efek positif kalau kita unity ya di keluarga. Saya ngomong keluarga dulu lah, nanti ke gereja gitu. Tapi saya mau kita nangkap hari ini, kalau saya mau unity, itu bukan karena saya mau cari untungnya, tapi karena itu citra Allah. Sama seperti saudara datang ke gereja, melayani, memberi, hidup kudus, bukan saudara untuk diselamatkan. Karena keselamatan oleh iman, kasih karunia oleh iman. Tapi kalau saudara melakukan itu karena saudara tahu saudara sudah dipenuhi Roh Kudus, saudara sudah diselamatkan, gitu ya. Jadi bukan hitung-hitungan, Tuhan terima kasih aku memberi. Bukan lagi bilang begitu, Tuhan aku memberi, nanti balikin ya 30 kali lipat, 60 kali lipat, sosial lipat gitu. Gak ada motivasi itu, walaupun firman Tuhan pasti terjadi. Amin saudara. Kalau kita memberi, kita pasti diberi. Tapi jangan sekali-sekali saudara, jangan sekali-sekali, saya ulangi sekali, jangan sekali-sekali saudara memberi berharap supaya Tuhan aku kasih, balikin ya. Itu menurut saya itu menghina Tuhan. Tapi saya memberi karena saya mengasihi. Tuhan terima kasih. Dan memang firman Tuhan pasti terjadi, yang memberi pasti diberi, itu pasti terjadi. Dan saya melayani bukan karena saya mau Tuhan, supaya Tuhan lebih mengasihiku. Enggak saudara, Tuhan sudah sayang Paul sama saudara. Dia mati, Roma 5:8 katakan bahwa dia mati ketika kita masih berdosa, nggak ada yang layak gitu. Konsep keselamatan gitu saudara ya. Itu semua by grace through faith. Kita terima dengan iman. Jadi konteksnya harus begitu. Jadi saya ini unity bukan hanya semata-mata karena saya mau dapat untung dari unity yang luar biasa, tapi memang karena itulah citra Allahku, karena aku anaknya. Saudara dan saya ini showcase-nya kerajaan Allah. Saudara dan saya ini duta besar kerajaan Allah. Banyak orang sayang, percaya, suka sama ajaran Tuhan Yesus Kristus, ajaran kitab, tapi mereka nggak jadi Kristen karena mereka melihat orang Kristen, gitu saudara. Itu saudara ya, saya tahu kita semua bergumul. Tapi kalau saya bilang, kalau kita yakin kita ngikutin Tuhan, saya yakin pergumulan kita itu makin lama makin kuat, makin bisa kita atasi. Setuju katakan amin. Oke, kita lihat satu saudara ya. Unity itu mengundang berkat dan urapan.
Saya baca ayat ini udah gak asing lagi bagi saudara, ada lagunya juga ya. Sungguh alangkah baiknya ya. Sungguh alangkah baiknya indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bahasa aslinya juga bisa live in unity or live in harmony. Ya tergantung versi mana kalau bahasa Inggris saudara baca. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke jangkut, yang meleleh ke jangkut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Pertama mengenai urapan, saudara. Kalau kita mungkin urapi di gereja oleh gembala saya, paling cuma dioles jidatnya, saudara ya. Kalau zaman dulu pengurapan itu ada pundi-pundi gitu ya, buli-buli, isinya minyak, itu dituang. Jadi dia jongkok, itu dituang dari kepala, itu sampai ke jangkut. Makanya domba-domba dulu itu minyakin, diurapi domba. Supaya berminyak sehingga lara-lara atau binatang serangga yang jahat itu nggak bisa nempel. Jadi minyak urapan itu tuh menjauhkan sengatan-sengatan si jahat gitu. Urapan itu mematahkan kuk, kira-kira gitu saudara. Luar biasa ya saudara ya. Tapi itu kuncinya cuma apa? Who lives in unity, yang hidup dengan rukun. Kan luar biasa kalau kita suami istri hidup rukun di rumah. Itu panah api sini seakan-akan gak mempan. Suami pulang jam 9, istri udah mulai mikir, panah api masuk, lagi di mana gitu. Nanti cek handphonenya, kan gitu ya. Tapi karena kita tahu suami kita hidup selalu rukun. Oh mungkin dia habis kali baterainya, lupa ngabarin. Gitu saudara. Terpatahkan itu panas si iblis saudara ya. Begitu datang dia kan capek, kita ladeni, suami gak merasa tertuduh gitu saudara ya. Tanggal 15 istri WA lagi, Pak kirim lagi udah habis. Habis apa? Abang belanja gitu ya. Kalau unity dia tahu istrinya, dia tahu sepakat selalu, gak mungkin dikasih ke siapa-siapa, gak mungkin dia beli yang macam-macam gitu ya. Transfer, saudara gitu, yang istri-istri katakan amin. Amin. Gitu saudara. Karena jadi nggak ada itu sengat-sengat itu yang bisa masuk. Nggak ada. Saya tahu banyak, saya baca, saya pengalaman lihat gitu ya. Banyak kalau kita unity kan pasti saling rangkul, saling peluk, saling memuji gitu. Halo sayang gitu ya, tiap pagi I love you. Saya sama istri begitu saudara, istri sama saya juga gitu. Jadi kalau istri dipuji di rumah, pergi ke kantor, kerja, pelayanan, kalau dipuji sama laki-laki lain nggak mempan. Nah lebih indah itu juga dapat di rumah gitu. Coba kalau di rumah nggak pernah dipuji gitu ya, datang dari habis salon gitu ya, ada bonus, terus pulang ke rumah mau ditunjukin sama suami, Pak aku baru potong rambut nih gitu ya. Kalau suami yang bagus, waduh cakep ya, sini saya cium gitu. Kalau suami yang nggak dekat, nggak unity, nggak harmoni gitu, lu nggak potong kepala aja sekaligus gitu ya. Atau berapa duit gua habis gitu ya untuk orang gitu saudara. Jadi panah api itu bisa datang dari mana? Tapi kalau kita rukun itu kayak dipagarin saudara. Dan kemudian nih, seperti embun gunung Hermon turun ke atas gunung Sion. Gunung Hermon sama gunung Sion itu lebih dari 300 kilo jauhnya. Jauh sekali. Impossible dari sana turun ke sini. Tuhan bilang kalau kita rukun yang impossible itu nehi. Dan dia bilang apa? Aku perintahkan berkat. Amin. Berkat. Saya nggak tahu, saya ngomong sama istri saya suka ngomong begini, Pak matematikanya nggak masuk. Matematika apa? Anak saya udah satu kerja, udah selesai, 3 kuliah, satu lagi masih SMA gitu ya. Dan semuanya dalam nggak masuk. Kok bisa ya? Kita spend that much money this 20 years for the children. Kita nggak tahu, saudara. Tugas kami, aku hanya bekerja. Sebagai dosen, aku melayani. Nggak tahu Tuhan itu memerintahkan berkat. Memang saya selalu dari ketika mulai menikah, walaupun belum tahu kebenaran ini, saya selalu bilang sama istri, kita sepakat apapun. Mau nyekolin anak kemana mesti sepakat. Mau pindah pelayanan kemana sepakat. Ada kadang-kadang saya dapat dari Tuhan, saya tungguin sampai setahun baru, ya
aku dapat, ayo kita lakukan. Ya mungkin karena kairosnya Tuhan, memang benar saya, tapi kairosnya Tuhan belum masa itu, mungkin tahun depan gitu saudara. Kita selalu unity. Sekolah anak, bahkan saya ada dorongan, mah saya mau kasih duit itu sama orang itu, kayaknya dia butuh. Berapa? Itu pun kita harus sepakat, walaupun cuma 100-200 ribu. Dan saya lihat, saya nggak ngomong mengembangkan diri saya saudara, tapi saya menghidupinya dan saya lihat memang paling tidak gini, ada kita sepakat gagal, ada. Saya nggak mau, ada. Kita mau buka bisnis ini, kita mau buka apa, ada gagal. Tapi karena kita sepakat, kita itu tidak pernah saling menyalahkan. Dan kita bawa sama Tuhan. Dan saya juga belajar diajarin Tuhan. Kalau kita sepakat bahkan dengar suara Tuhan, hasilnya itu kita taat ya, kita taat. Hasilnya itu tidak mempengaruhi ketaatan saya. Saudara mungkin pikir ya, aku doa tadi pagi, Tuhan bilang ini ada chance prospek bisnis di meeting sama dia. Kemarin juga ada kesaksian teman gitu ya, yang saya konselingin gitu. Aku udah doa Bang Boris, tapi begitu prospeknya bagus, begitu situ bukannya prospek lagi, malah berantem gitu. Kagak. Pak, saya juga sebagai hamba Tuhan, saya melakukan sesuatu nggak pernah nggak doa. Saya doa, saya tanya istri sepakat. Tapi ada hasilnya itu jelek, rugi saya. Terus saya pikir kenapa ya Tuhan ya? Saya belajar gini, Alkitab juga ngajarin gitu. Berapa kali Tuhan suruh orang dia tanya, ia lakukan, tapi gagal, kalah perang. Kayak di Hakim 20. Perang nggak Tuhan, kata orang Yudea Israel mau melawan Benjamin. Pergi, siapa duluan? Yudea. Kalah mereka puluhan ribu mati, pulang nangis-nangis, tanya Tuhan lagi, besok kami kemana Tuhan? Perang lagi, pergi. Kalah lagi, hari ketiga baru Tuhan pergi. Saya pikir begini saudara, kalau Tuhan izinkan kita dan kita tanya Tuhan, iyakan. Hasilnya kalau dia bilang kamu akan menang, pasti menang gitu. Tapi kalau dia bilang iyakan dan kita jalanin gitu ya, dan hasilnya nggak seperti yang kita mau gitu, bukan berarti itu gagal. Itu proses. Mungkin Tuhan lagi ngajarin saya tentang orang ini, tentang orang itu. Kalau kita pacaran itu udah asik, terus ternyata cowok kita pacaran selingkuhin kita gitu ya, selingkuhin kita gitu, nangis. Tuhan, karena aku udah doa biar aku rukun sama dia. Justru karena engkau doa, aku menjawab doa, mau kutunjukkan sekarang siapa sebenarnya dia. Kira-kira gitu saudara. Kita bisnis pertemuan udah sepakat, bahkan bawa doa sama-sama ke gereja, tapi dia selekong kita ya. Kadang-kadang memang itu Tuhan mengizinkan gitu saudara. Nah, apa yang kita lakukan? Saya bilang tadi bahwa sepakat saya lakukan. Walaupun hasilnya belum kelihatan, tapi itu blessing in disguise. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu yang akhirnya berkat. Kalau saya lihat ya hidup gitu ya, mungkin kalau hari ini kita 2 hari 2 minggu gitu, kita ngeliat kok turun ya, naik lagi turun gitu ya. Kita ngeliat skala kecil, tapi kalau kita helikopter view gitu, itu memang naik turun, tapi naik turunnya gini sudah. Lihat saya ya. Ngelihat di sini, mulai di sini, 5 tahun kemudian dari sini. Tapi sepanjang jalan mungkin naik turun. Sama seperti saudara mau hidup kudus, baca firman. Emang 2 hari baca terus saudara tiba-tiba berubah? Enggak kan? Tetap aja baca, tetap aja perkatakan. Tunggu akhir tahun, baru saudara mikir, iya ya. Saya udah mikirnya nggak sekotor dulu lagi. Sekarang sih masih ada tapi sekotor. Saudara mulai rajin berdoa, galau, berdoa lagi, masih galau, doa lagi, masih galau. Mungkin 2 minggu masih galau, 3 minggu. Tapi ketika saudara sampai berbulan-bulan rajin berdoa taat, saudara perhatikan, gua nggak segalau dulu lagi ya. It's a process. Tapi yang pasti kalau kita unity, ujungnya itu nanti Tuhan perintahkan buat. Yang mau katakan amin. Amin. Ini untungnya, tapi kita ngelakukan ini karena ini citra Allah. Yang kedua adalah produktivitas yang lebih. Alkitab berkata berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payahnya. 3 tali itu susah diputuskan, saudara. Jadi kalau saudara khususnya suami istri sepakat. Orang tua sama anak sepakat. Saya punya anak-anak remaja semua ya. Allah remaja ya.
saudara pernah remaja juga punya masing-masing ininya gitu. Tapi dari 9 tahun lalu Tuhan sudah ngomong sama saya, aku sayang sama Bu Boris, ya Tuhan, walaupun kamu kadang-kadang ngawur, ya Tuhan, tahu kenapa aku sayang sama Bang Boris? Kenapa Tuhan? Karena kau anakku. Wah, nangis. Do the same to your children. Gitu ya. Saya orang yang dulu, karena bapak saya tentara, orang Batak, lagi sistematis, tok harus begini. Kalau saya nakal gitu, saya berantem di luar, saya nggak berani ngadu sama bapak saya makin dipukul gitu. Saya dimarahin guru, saya nggak berani ngadu, makin dipukul di rumah gitu ya. Minta duit untuk apa kalau aku gitu, pokoknya tegas sama anak aja, pokoknya pelajar gitu ya. Ya, terus Tuhan bilang bahwa the most important thing is they know that you love them. They know that you love them. Oh gitu ya Tuhan. Ya. Saya panggil istri saya cerita. Tuhan tuh mau kita tetap cerita yang baik sama anak-anak, tapi let us know. Kadang-kadang kan saya harus tegas kayak hukum anak gitu ya saudara ya. Ya dulu kadang-kadang kalau anak-anak nangis tuh akhirnya saya panggil ke kamar, saya terangin, kamu salahnya sayang ya. Iya Pak. Udah tahu dia kan. Kamu tahu nggak itu salah? Papa harus pukul kamu ya. Iya. Papa sayang kamu. Dan kamu tahu itu salah. Ya saya pukul aja dengan penggaris gitu ya, pantat. Gak sakit-sakit banget lah. Tapi juga jangan gak sakit sama sekali. Jangan gini, kamu nakal ya. Nanti dia ngelakuin lagi saudara. Habis itu saya juga kadang-kadang nangis ya dulu. Ya. Jadi teguran harus ada. Tapi jangan teguran babi buta lah. Orang tua tuh kadang-kadang, kamu gak makan ya? Begitu dia pegang handphone, dia lempar, buang! Tuh benjol gitu, saudara anak gitu ya. Atau di depan temennya dimarahin gitu, enggak. Wah itu anak sakit hati. Sakit hati gitu. Gitu ya, jadi diajarin Tuhan gitu saudara. Bahwa aku tuh sama anak harus seperti itu gitu ya. Jadi ketika aku panggil istri saya, ini anak, kita begini, Tuhan ngomong begini, anak kita kan begini. Udahlah, sayangin aja mereka. Jadi saya mulai saudara, untuk anak-anak itu saya tunjukkan bahwa saya mendukung. Kalimatnya kira-kira gini, you just do your best, apapun hasilnya, yang penting kamu lakukan yang terbaik. Papa tetap sayang kamu. Kenapa? Karena kamu itu anaknya Papa. Kalau dia berhasil sekarang, saya kan puji Tuhan ada yang meringankan lah ya, ada 2 orang full scholarship gitu ya. Saya bilang selalu terima kasih ya, kamu mau dapat scholarship meringankan Papa. I love you. Tapi bukan karena itu ya. Mereka udah tahu. Ya karena aku anak Papa. Gitu kira-kira saudara ya. Jadi, tapi kan saya sama istri harus tandem ya. Saya kan kerja di rumah. Nah saya pikir kalau kami sepakat dalam beberapa hal, kita diskusi. Jadi banyak hal yang harus saya lakukan sebagai bapak, banyak hal yang lakukan sebagai ibu gitu. Yang ketika kami berdua itu, kami itu lebih kuat. Bayangin saya pulang gitu, mikir, kan laki-laki ya, sini yang bapak tahu. Kalau saya udah ngeliat rekening, ini ke bulan ini, itu tuh kayak harga diri kita dihajar. Terus sebagai bapak nggak bisa mencukupi keluarga. Saya udah hitung di bulan depan. Saya pernah gitu, ini anak harus pindah sekolah nih, Mbak. Kenapa? Cukup. Pindah sekolah yang lebih murah gitu ya. Tapi akhirnya kita doa lagi, kalau kasih tuntun, nggak tetap di situ. Tuhan berkati dengan cara lain gitu. Tapi kami itu jadinya saling mendukung. Lagi anak-anak masalah, yang ini lagi ini. Anak pendeta nih saudara, yang tiap pagi diurapi. Perut ini lagi hamil istri saya, 5-5-nya, anak saya 5 kan. Saya tumpangin tangan tiap hari sampai lahir. Setelah mereka anak-anak, kita ibadah sama-sama. Mau sebelum sekolah, kalau tidak sama istri saya itu doa sebelum sekolah. Ke gereja, kita bawa ke sekolah minggu. Pandemi kemarin karena semua di rumah, karena mereka karena harus nggak kemana-mana kan, hampir tiap hari kita ibadah. Tapi tetap aja anak pendeta, dia baik-baik, gak ada yang nakal gitu. Tapi masih bergumul percaya Tuhan. Saya nggak malu ceritanya. Bergumul percaya Tuhan, ada nggak Tuhan? Tuhan tuh baik. Ya karena mereka kan sosial media macam-macam sekarang, gerakan social justice warrior, libertarian. Ya, moki gitu ya. Oh itu mereka ikutin semua kan. Tapi kami berdua cuma duduk di kamar cerita, aduh sini nggak mau gereja mah, itu nggak mau gereja pak. Ya kita nasihati.
Tapi udah gede-gede sekarang, ada yang satu udah kerja malah gitu ya. Ada yang satu yang bungsu melayani gitu. Dulu yang nomor berapa itu, nomor 4, kita umur 10-9 tahun udah baca Alkitab, Kejadian sampai Wahyu gitu sekarang. Tapi sekarang dia meragukan. Tapi kami kuat, kenapa? Karena kami sepakat selalu bawa dalam doa. Gak pernah kami mau paksa, maki, tekan. Kita bilang yang benar itu gini, nah. Tapi kita tinggal doakan. Satu ayat ini yang sama, yaitu dari Imamat 23, saudara, 26, sorry. Kamu akan mengejar musuhmu dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100 dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan terus akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 mengejar 100 berarti 20 kali lipat. Tapi 100 harusnya kalau 20 kali lipat kan 2000 dong. Tapi kenapa selaksa 10.000? Firman ini bilang sama kita, kalau saudara satu orang melakukan bisa dapat 10, satu lagi dapat 10, kalau dua-dua bekerja sama unity, itu bukan 20, tapi bisa eksponensial. Itu maksud firman Tuhan. Suami istri, gereja di sini, jangan bilang begini, itu kan tugas lu, udahlah. Itu kan tugasmu di kantor, departemen ini. Ya udah, bukan bagian lu, bagian lu. Ya seakan-akan ya udah, mau saya enggak, saudara. Kalau kita unity dalam keluarga, kerjaan istri saya kadang-kadang saya kerjakan karena kebetulan harus hati itu. Kerjaan istri saya kadang-kadang suami saya, istri saya dukung gitu. Anak saya juga kalau lagi bagian dia, anak yang lain harus bisa saling mengisi. Dan itu bisa kita melakukan berlipat kali ganda. Ayo keluarga-keluarga gitu yuk, lihat ada yang butuh nggak dibantu di gereja. Ayo ada nggak misalnya departemen media, kebetulan saudara jago di kantor media, lihat kayaknya kurang bagus nih, datang ke Pastor Jun, aku bisa loh ini, bisa bantu nggak? Gitu, jangan tunggu dipanggil, dicari, jangan tunggu pengumuman gitu ya, masukin Kompas gitu, datang aja gitu. Kebetulan saudara dari kecil udah jago nyanyi, Pak, Pastor Jun saya melayani singer deh gitu. Saya dari kecil jago nyanyi, saya kalau nangis aja bisa overtone. Iya, bisa overtone gitu. Kakak saya kalau batuk, wah overtone juga gitu kira-kira. Ya nggak apa-apa, tawarin ini. Itu artinya kita melihat sesuatu yang bisa kita contribute. Itu bukti kita mau unity. Kita di gereja ini bukan datang terima, kita pasti menerima berkat pasti. Tapi saudara mau berkat lebih, itu ketika kita beri kira-kira, tapi motivasi jangan untuk dapat ya, tapi ketika kita mau bahwa kita semakin diurapi Tuhan, semakin diberkati Tuhan, itu memberi saudara. Karena memang saudara diberi itu, you are blessed to be blessing memang. Kita kan duta besar. Ini Pastor Jun luar biasa, dia diberkati Tuhan, dipakai Tuhan di dalam dunia, tapi dia memberi apa yang dia dapat. Di gereja ini paling tidak gitu saudara. Yang ketiga, poin 3, terakhir 3 aja dulu saudara ya, nanti kita akan bahas. Unity mendukung ketahanan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Nggak bisa bertahan. Memang ada, kalau di dunia ini partai yang satu, partai yang lain saling gontok-gontokan, tapi ketika mereka punya musuh yang sama, mereka akan bersatu. Di kantor juga gitu, dia nggak suka sama bos ini, dia nggak suka sama ini, sama-sama saling nggak suka mereka. Tapi begitu ada orang baru masuk, pasti tahu nih, mereka bersatu karena sama-sama nggak suka sama bos yang baru. Itu unity yang salah tentunya. Itu nggak tahan lama, yakin saya. Begitu mereka sama-sama menyerang orang ini sehingga orang ini kabur, mereka akan berantem. Dan fokus mereka bukan kepada company, pada diri masing-masing. Kalau berkelanjutan ini virus nggak dihapuskan, tinggal tunggu waktu dia nggak bertahan. Gereja juga gitu. Tapi sedihnya gitu, ada orang yang mengambil keuntungan dari situ. Status quo supaya dia nyaman. Jangan mau sudah. Unity itu juga bicara apa? Unity juga bicara kita supaya melihat mana yang jelek di company kita, di keluarga kita, di gereja kita,
Dan kita doakan pertama, kemudian lakukan apa yang bisa kita lakukan. Amin. Kemarin saya ditanya sama teman pelayanan, dia pelayanan di gereja, gimana itu Pak Paulus? Hari Jumat sore kemarin. Di gereja kami itu kan pengerja-pengerja intinya itu suka kelompok-kelompokan. Jadi kalau ada rotasi pengerja gitu untuk ibadah raya 1, ibadah 2, 3, gerejanya besar gitu. Suka ini orang-orang ini ada yang mau di situ. Nanti katanya diatur akan diganti di rotasi supaya saling kenal dengan jemaat, saling pengerja yang lain. Tapi ujung-ujung nanti mereka lagi. Itu nggak sehat loh. Terus bilang saya emang nggak sehat. Gimana cara melakukannya? Pertama, itu harus ada dari atas, gitu ya. Karena hal itu tuh biasanya corporate culture itu adalah the CEO, gitu ya, atau the owner, itu corporate culture. Gereja juga gitu, culture-nya gereja itu adalah turunan dari si ini, gitu. Tapi kalau bosnya tidak mengerti atau tidak melakukan atau membiarkan, nah kita di situ dan kita masih dipanggil Tuhan di situ, do your part, lakukan bagian. Jadi kamu one person at a time, one circle at a time. Saya itu kalau di gereja ya saudara ya, ada teman kita yang kenal juga, Pastor Jun, Mas Jagat itu. Kita itu selalu menjadikan komunitas gereja kita itu a family. Sampai sekarang saya selalu bilang we are family. Gak ada di sini yang bersaing. Saya ini pastor, kalau ada WL baru saya mencoba, saya jadi singer saudara. Nggak apa-apa, koordinator kita namanya Pak Frans. Gitu juga untuk kita mendukung, mengajari. We are family. Family juga. Family visits. If any problem, we talk. Nah, pernah itu kita merasa, jadi ada satu kedekatan gitu saudara. Kenapa? Saya mau unity itu menjadi bagian di keluarga saya, keluarga besar. Istri saya itu tukang ngumpulin orang. Saya suruh sih minta tolong, nih kita ketemu sini yuk. Jadi orang-orang yang kita layan itu udah jadi kayak adik-adiknya kita gitu. Ketemu. Kayak Mas Jagat tuh udah menganggap saya abangnya gitu, abangku ini katanya. Aku abangmu, kau masku, aku bilang gitu. Jangan gitu ya. Jadi it's what itu yang membuat kita sustain. Masalah boleh datang, ini kan katanya gelap nanti ya. Pendeta juga bilang gelap, darker, 2023, 2024 darker gitu. Ya oke lah, so what gitu. Kalau saya sama keluarga saya tetap kokoh, saya sama teman-teman pelayanan tetap kokoh gitu ya. Masa sih nggak bisa nanti kita makan sama-sama gitu. Bahkan bukan mungkin lagi, saya percaya sih Tuhan akan membukakan jalan-jalan bagi orang percaya. Setuju dengan unity itu penting. Karena itu citranya Allah. Dan ini ayat terakhir, kenapa unity itu membutuhkan apa saudara? Yaitu katakan di sini di Filipi 2 ayat 2-4, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi kunci unity 3 hal ini saudara, saya buka aja. Yang pertama, tidak egois. Tidak egois ini, orang lain tuh lebih butuh. Kalau di kantor kita udah 10 tahun, ada orang 1 tahun baru masuk terus diangkat jadi ketua departemen, terus kita begitu ya. Gue udah lama di sini. Nah, kalau kita orang yang unity, kita bilang mungkin Tuhan sedang memberikan dia berkat ini karena dia lebih butuh. Posisi, gaji gitu ya. Saya udah melayani Tuhan lama Pak. Ini orang gereja gak gereja, tapi kayaknya berkat dia lebih banyak dari saya. Roma 2 ayat 4 bilang begini, kemurahan Tuhan itu untuk apa? Hati-hati, untuk menuntun kamu kepada pertobatan. Kamu gak butuh pertobatan karena kau dalam Tuhan. Dia diberkati Tuhan, mungkin cara itulah Tuhan bawa dia kepada pertobatan, kemurahan Tuhan. Kalau di gereja, di keluarga kita, nggak saling gontok-gontokan gitu. Aku beli sepatu lah Pak, katanya yang satu. Aku udah lama nggak beli sepatu, tapi sepatu kan masih bagus. Sepatunya udah hancur, dia lebih nggak ada gontok-gontokan. Kalau dia dapat, aku dapat, jangan begitu. Itu bukan unity.
Sama seperti anak yang mati itu kan, yang ngadu sama raja gitu. Potong, kata Salomo. Karena dia mamanya yang benar, janganlah udah daripada mati. Yang satu lagi bilang potong aja daripada nggak dapat dia, aku juga nggak dapat. Gitu. Tidak egois, saudara. Yang kedua, rendah hati. Orang lain itu lebih utama. Ada itu yang cerita anaknya, aduh jangan gitu ya. Lagi beli sayur sama-sama, puji Tuhan, kenapa jangan gitu ya. Anakku diterima universitas negeri gitu ya. Kalau kita Unity rompak gitu, aduh selamat ya, aduh puji Tuhan, di mana gitu. Tapi kalau yang tipe-tipe nggak Unity, nggak rendah hati, oh masuk negeri ya? Anakku tahun lalu bukan masuk negeri, keluar negeri kuliah, gitu kan. Dan satu lagi datang, ada apa cerita apa? Ini anaknya masuk negeri, oh anak gua luar angkasa, nggak mau kalah saudara. Kira-kira kalau kita cerita baik tentang kehidupan kita nggak disambut malah disombong-sombongin begitu, kita mau nggak dekat-dekat sama orang itu? Nggak mau. Ya kalaupun saya tahu banyak gitu saudara, ada yang cerita, Pastor Boris, aku begini. Ya nggak perlu aku cerita aku yang lebih tahu gitu. Oh gitu ya. Bahkan saya semangat ya. Nanti kalau habis ini kita lakukan gini, kamu pasti lebih baik. Kan gitu. Dia juga senang, dibimbing. Bukan kayak mau disaingi gitu. Unity ini butuh ini, rendah hati. Harus rendah hati kita satu dengan yang lain. Yang ketiga itu harus mengampuni. Siapa saudara di sini yang nggak pernah salah? Saya sebagai pendeta juga saya salah. Sama istri saya ngaku salah, saya minta maaf, saya minta ampun. Sama anak-anak. Waktu pandemi karena sebetulnya hampir tiap hari kita di rumah, tiap hari ngumpul gitu ya, masuk kamar saya kita cerita. Saya berapa kali bilang, Papa ingat, Papa pernah marahin kalian. Papa minta maaf ya. Saya minta maaf. Kalau kita nggak ngampuni pasangan kita, susah kita Unity, susah. Di gereja juga. Gimana kita mau datang mendukung program visi gembala? Kalau kita sakit hati sama gembala, sama ibu gembala, sama pengerja, kita harus mengampuni. Saya mau bilang nggak ada orang yang lepas dari kesalahan. Salah ngomong pasti banyak. Lagi banyak kepikiran, misalnya saya gitu kan dalam jemaat lagi banyak kepikiran gitu. Aduh gimana ya anakku lagi sakit. Pas gua salam karena mikir nggak boleh mukanya gitu, dia lewat aja nggak senyum gitu kan. Yang disalam gembala macam apa? Muka saya dilihat aja enggak gitu. Tapi dia nggak tahu kan. Saya juga nggak sadar karena lagi kepikiran anakku lagi tambah sakit gitu. Ya belajarlah mengampuni. Kali dia lagi proses gitu. Saya berapa kali sama teman saya ngomong tentang A gitu ya. Dia kayak nggak ngerespon ini gitu. Kayak Natalan kemarin, ini ngomong Mas Jagat lagi teman saya, kayak dekat dia, Mas, Jini ini gini-gini Mas gitu. Dia jawabnya biasa-biasa aja. Udahlah saya nggak lanjutin ngomong, diam aja. Biasa aja. Baru kemarin cuma dia kesaksian. Aku sebenarnya waktu itu ada gini sama bos saya gini karena ngomongin bosnya. Wah tapi puji Tuhan aku diajar Tuhan untuk ini kata dia. Wah pantas kemarin mau ngomong itu loh, diam-diam aja saya bilang ada di hati gitu ya. Kita kan nggak tahu kan, bukan dia nggak respect saya, tapi dia sedang bergumul. Ya aku harus sebagai abang, sebagai bapak gitu bagi dia harus bisa mengampuni. Kalau nggak bisa Unity kita. Apalagi panah api iblis itu kan, kali dia lagi benci sama kamu. Enggak, saya udah nggak mempan lagi begitu saudara. Nggak mempan lagi saudara. Saya tutup dengan ilustrasi ini saudara ya, dari Dr. Tony Evans. Ya, atau saya pernah cerita, tapi saya suka sekali ini waktu saya menikah sama istri saya, dia suka rekam-rekam. Waktu itu kuliah di Amerika, dia ada Dr. Tony Evans, Urban Development, pastor. Dia suka ngerekam pakai kaset. Itu masih pakai kaset sekarang udah nggak tahu di mana, itu nggak ada playernya juga kita. Jadi saya dengar pastor dia cerita dia lagi pergi ke rumah sakit jiwa, orang-orang gila lah gitu ya, ada urusan. Terus dia lagi beres-beres urusannya, terus dia mau pulang, dia mau masuk di ruangannya gede, dia mau keluar pintu, dia lihat ada satu satpam. Sama satu dia lihat, wah satu aja satpam ini, kalau rame nih orang. Kadang-kadang kan orang gila itu kalau kita lihat serem kan. Saya juga pernah lihat serem. Ada yang di mana, ada yang pandang ini, ada yang seram, ada yang bah. Terus dia tanya, Pak Satpam kamu sendiri ya? Iya pastor, Pak Pendeta. Benar sendiri. Kamu nggak takut? Enggak takut. Mereka kenapa? Ya misalnya kalau ada orang gila ini, mereka rame-rame sepakat dia ikat kamu, dia pukul, buka gerbang mereka kabur, kamu kan kehilangan pekerjaan nanti.
Oh enggak apa-apa, enggak takut Pak Pendeta. Benar enggak takut. Enggak usah dia semua, 2 itu aja yang agak badan besar. Mereka datang, mereka sepakat, mereka ikat kamu, dia suruh orang keluar, dan kamu bisa dipecat. Enggak takut Pak Pendeta katanya. Kenapa? Simple Pak Pendeta. Kenapa? Karena orang gila enggak bersatu. Gitu dia. Saya dengar itu, iya ya, orang gila itu enggak bersatu ya. Gitu. Terus saya renung-renungkan, kenapa orang gila itu nggak mau bersatu gitu. Oh, saya tahu. Karena setiap orang gila itu dia hidup di dunianya sendiri. Tahu nggak saudara, orang yang stres akhirnya mau bunuh diri, itu karena terlalu mikirin diri sendiri. Saudara mau nggak stres? Saya kasih rahasianya. Perhatikan orang lain. Misalnya kamu kehilangan pekerjaan, masih stres kehilangan penghasilan. Ya sambil kamu melamar-lamar cari kerjaan, perhatikan orang lain yang mungkin sama kasusnya dengan kamu. Tanya, bro, lu udah nggak kerja ya? Duit masih ada? Kalau nggak ada, sini rumahku, kita makan bareng-bareng gitu. Ngobrol. Yakin saya saudara nggak tenggelam dalam stres. Saudara yang ditinggal pacar gitu ya, wah, sambil pasang iklan cari pacar gitu ya. Saudara perhatikan orang lain. Kita ini pendeta ini gitu ya. Kan saya juga bekerja, pastor juga bekerja. Kalau orang tanya, ada yang nanya sama saya, Pastor Boris sudah kerja gini, capek gini, ngelakuin ini macam-macam, masih ada waktu yang memperhatikan jemaat? Gak cari masalah. Kita kan kadang-kadang telepon orang, udah lama gak ketemu, yang ngopi yuk gitu. Bukan aku mau cerita masalahku sama dia, aku mau tahu dia perlu dibantu apa, konseling apa. Dan lebih sering ngopinya kita yang bayar. Ya benar pertanyaan orang sama saya, cari masalah ya. Tapi bukan, karena itu memang disuruh Tuhan saya, satu. Kedua, dan ketika aku melakukan itu, saya itu orang overthinker, saudara. Pastor Jun, saya orang overthinker. Saya tuh bisa mikir macam, makanya saya suka dulu di manajemen gitu ya. Semua saya pikirin. Jadi kalau saya diam, malah saya bisa stres. Justru ketika Tuhan suruh ke sana ke sini, saya perhatikan masalah orang, saya lupa masalah saya. Ada yang masalah beres sendiri gitu. Saya mau merangkul orang, reach out. Ya, one person at a time. Saya bukan tipe kayak Filipan Topa jutaan orang, ratusan ribu ya. Di mana Tuhan kasih satu orang gitu ya. Satu orang, satu pasangan sama istri saya. Yuk. Unity, saudara. Saya mau ajak saudara hari-hari ini balik lagi kepada citra Allah. Kita melakukan ini bukan karena supaya dapat untungnya. Yang pasti untung sih, karena Alkitab bilang begitu. Tapi kita melakukan karena itu citra Allah. Kita mengasihi juga, kenapa? Karena Tuhan ada dalam kita. Kita mengasihi, bukan supaya dikasih kembali. Amin, saudara. Amin. Yuk kita nyanyi yuk, berdiri sama-sama yuk. I sing praises to your name. Oh, praises to your name. Oh, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh, praises to your name. Oh, Lord, for your name is great
Dia mengasihi saudara dan saya. Dia mau kita hidup menurut gambarnya Tuhan. Dia suka orang yang unity, yang hidup rukun, saudara. Kalau tadi kau dengar firman Tuhan, kau diingatkan tentang keluargamu, pasanganmu, suami istri, orang tua dan anakmu, iparmu, keluarga besarmu, siblings, bahkan teman-teman di kantor, teman-teman di pelayanan, di organisasi. Tuhan suka unity. Bukan berarti saudara harus iakan saja apa kata orang, bukan. Tapi saudara sampaikan apa yang benar. Tapi habis itu rendah hatilah. Pandang dia lebih utama. Dan ampuni kalau dia salah, saudara. Dan kalau kau diingatkan Tuhan hari ini tentang keluarga intim khususnya, pasanganmu, ayo ngomong sama Tuhan, saudara. Ini antara saudara dengan Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau sepertimu. Aku mau sepertimu. Aku menanggalkan keegoisanku, katakan sama Tuhan. Aku menanggalkan keangkuhanku. Dan aku mau melepaskan pengampunan. Bapakku berdoa buat setiap kami tempat ini Tuhan. Aku berdoa buat suami-suami dan istri-istri, orang tua dan anak-anak Tuhan. Jamah setiap keluarga-keluarga Tuhan. Kami mau hidup sesuai dengan gambar Tuhan. Kami hidup sesuai dengan citra Allah, yang selalu mau merangkul orang lain, mau menolong orang lain, menolong komunitas, gereja, menjadi bagian yang menyatukan, bukan memecahkan. Bagian yang membangun, bukan merusak. Bagian yang membuat menjadi whole, sempurna, bukan yang memecah belah. Ampuni kami Tuhan, kalau kami terlalu memperhatikan diri kami sendiri. Aku berdoa buat setiap anak-anakmu di tempat ini. Setelah mendengar firman ini, hidup kami diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Kami akan melangkah dengan satu spirit unity, Lord. Spirit kesatuan, kesepakatan Tuhan. Di keluarga, di organisasi kami bekerja, bahkan juga di gereja ini secara khusus. Berdoa berkati GBI Live, berkati jemaat Tuhan, berkati tempat ini, kau pakai ini menjadi tempat pengajaran, tempat orang dibangun, dipulihkan, dan dibuat semakin hari semakin seperti Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati Pastor John, Bu Angel, berkati anak mereka dan juga bayi di kandungan, berkati Tuhan. Berkati semua pengerja, berkati semua jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai. Tapi Roh Kudus teruslah berbicara bagi setiap kami. Dan biarlah segala pujian, syukur, hormat kami berikan hanya kepada Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Mari yang diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Tetap berdiri saudara, kita akan dipersiapkan nanti untuk perjamuan kudus. Atas nama gereja kita bersyukur buat Tuhan mengirim Pendeta Boris ke tengah-tengah kita. Saudara yang diberkati boleh lambaikan tangan. Kita diberkati luar biasa. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara untuk belajar sepakat, ya sebetulnya saudara sangat mudah, ya. Contohnya ada di depan mata yang lagi viral, ya, lato-lato. Ya. Kalau sepakat dia bunyi, kalau nggak sepakat dia nggak bunyi, saudara. Ya, saya kemarin ke rumah kakak saya karena biasa kalau kakak lagi datang dari Papua, ya kan, anak-anak nginep di mereka. Jadi Liliana lagi main lato-lato. Kita didengar khotbah Pak Boris, benar saudara. Kalau sepakat bunyi, kalau nggak sepakat nggak bunyi. Ya, jadi kalau hidup saudara sepakat, ya akan terdengar bunyi puji-pujian saudara. Ya, terdengar pujian. Amin saudara. Ya, bukan habis ibadah beli lato-lato, bukan. Haleluya. Dan saudara yang tergerak untuk apa yang saudara bisa bantu buat GB Live dengan kontribusi saudara, ya silakan nanti menghubungi saudara Chris atau Pak Erwin untuk pelayanan di tempat ini.
Kita siapkan hati untuk perjamuan kudus, mengucap syukur buat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Mari kita angkat tangan, roti di tangan kanan kita, dan katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Kristus, Tuhan Yesus sendiri yang telah memikul semua dosaku pada tubuhnya di atas kayu salib, supaya aku yang mati bagi dosa hidup oleh pembenaran. Oleh bilur-bilurnya aku jadi sembuh. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Kristus. Makanlah. Terima kasih buat tubuhmu Tuhan. Terima kasih buat tubuhmu Tuhan Yesus. Mari angkat anggur dengan tangan kananmu, katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang berikan kami pengampunan, berikan kami penebusan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dosa kami sudah diampuni. Dalam Kristus kami adalah kebenaran Allah. Dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus. Minumlah. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadi. Mari angkat tanganmu saudara, haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadikan. Bukan melihat, Dia jadi. Sekali lagi katakan bukan melihat, Dia jadikan semua. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu, unity di dalam gambar Allah. Berkati hamba-Mu yang sudah memberkati setiap kami Bapa. Kau memberkati Pak Boris beserta istri, beserta anak-anak Bapa, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaannya Bapa, dalam pelayanannya Bapa, di dalam nama Yesus. Berkat-Mu ada atas yang berlimpah-limpah Tuhan. Kami juga berdoa memberkati bangsa kami, Bapak Presiden beserta seluruh pembantu-pembantunya sampai jajaran pemerintahan terendah Bapa. Kami ucapkan shalom buat Indonesia. Ada damai sejahtera dan ada tuntunan Tuhan atas setiap para pemimpin kami. Berkati juga umat-Mu Bapa. Di tengah pergumulan mereka menjadi lebih daripada pemenang. Ketika mereka sakit, kami percaya firman-Mu oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka yang sakit sudah disembuhkan Bapa. Kami juga berdoa buat Pak Frans secara khusus dalam nama Yesus. Setiap apa yang disebut kanker di dalam nama Yesus, firman Tuhan berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya orang dapat diselamatkan selain dalam nama Yesus. Sebab itu kami menyebut nama Yesus atas penyakit kanker Pak Frans dalam nama Yesus. Pergi tinggalkan tubuhnya sekarang juga, dan jangan kembali lagi. Dan roh apapun yang menyebabkannya pergi, lepaskan tanganmu daripadanya. Pak Frans bukan tempat penyakit. Pak Frans adalah bait Roh Kudus. Namun buat setiap kami yang ada di sini Bapak, engkau penyakit kau enyah dalam nama Yesus. Aku memberkati jantungmu sehat, ginjalmu kuat dalam nama Yesus. Tulang-tulangmu kuat diberkati Tuhan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki saudara diberkati Tuhan.
Saudara disembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Saya berdoa meminta dukungan saudara, juga berdoa buat kelahiran dari anak saya. Bapak, kami berdoa dalam nama Yesus. Bahwa sesuai saran dokter agar anak kami segera lahir, karena ukurannya yang sudah besar. Firman-Mu berkata Bapak, jika 2 orang sepakat minta apapun juga Bapak bisa mengabulkan. Kami bersepakat Tuhan agar hari ini anak kami lahir dalam nama Yesus. Akan lahir normal, sehat, istriku sehat, anakku sehat dalam nama Yesus. Kami serahkan Bapak semuanya dalam tangan-Mu Bapak. Kami percaya kami sudah menerima apa yang kami doakan. Kami akan melihat hari-hari yang baik yang Tuhan jadikan. Sebab itu kami exciting menerima berkat Tuhan. Angkat kedua belah tangan saudara. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu shalom.